Sebelum mengkritik pluralisme, penting untuk menegaskan premis ontologis fundamental. Pluralitas atau keragaman bukanlah realitas prima, melainkan eksistensi sekunder dari kesatuan yang utuh dan sederhana. Seperti semangka yang terlihat terbagi dalam beberapa potongan. Potongan-potongan itu memperoleh identitas dan maknanya justru dari kesatuannya yang telah terlebih dahulu ada. Dengan demikian, yang banyak secara logis dan ontologis bersandar pada yang satu. Premis inilah yang menjadi batu pijakan untuk menguji klaim paradigma pluralis yang mengafirmasi keberagaman dan independensi entitas-entitas eksistensial. Paradigma pluralis yang diwakili pemikiran seperti Ibnu Sina menekankan diskresitas ontologis di mana setiap entitas individual berdiri sebagai realitas sendiri dengan karakteristik eksistensial yang unik dan otonom. Konsekuensi langsung dari pandangan ini adalah terciptanya relasi diametrikal antar entitas yang paradoks. Karena setiap entitas merupakan realitas otonom yang terpisah, maka fondasi bagi afinitas yang mensyaratkan adanya titik temu atau kesamaan substansial menjadi problematis. Dalam struktur ontologi yang terfragmentasi ini, afinitas kehilangan landasan teoritis yang memadai, sehingga pluralisme justru menjerumuskan setiap entitas ke dalam isolasi ontologis. Kritik filosofis yang paling mendasar terhadap paradigma ini terletak pada inkonsistensi logisnya sendiri. Jika setiap entitas benar-benar otonom dan terpisah secara diametral, bagaimana ia terjadi? Relasi memerlukan semacam jembatan atau medium yang memungkinkan dua hal berbeda saling berhubungan. Namun dalam kerangka pluralis yang ketat, jembatan semacam ini mustahil karena kehadirannya mengimplikasikan adanya platform bersama yang justru menggerogoti prinsip dasar pluralisme tentang otonomi mutlak. Akibatnya dunia pluralis berisiko terdegenerasi menjadi sekumpulan monad yang tertutup, mirip dengan monada without windows Leibniz, di mana komunikasi sejati antar substansi menjadi paradoks. Kelemahan ontologis ini menjadi sangat kritis ketika pluralisme diterapkan sebagai fondasi masyarakat multi keyakinan. Meski dirayakan sebagai resep koeksistensi damai, pluralisme menawarkan model yang ambigu karena telah memutlakkan yang sekunder, keragaman, sambil mengabaikan yang primer, yaitu kesatuan. Pluralisme multi keyakinan terjebak dalam dilema. Jika setiap keyakinan dianggap benar secara otonom dalam dunianya sendiri, relativisme, maka klaim kebenaran eksklusif agama-agama dinetralkan menjadi preferensi subjektif. Sebaliknya, jika pluralisme mengklaim semua agama menuju Tuhan yang sama, ia secara diam-diam menyelundupkan konsep yang satu yang justru ditolaknya dalam ontologi dasarnya. Pluralisme juga menghadapi kekosongan fondasional untuk dialog bermakna antar keyakinan. Dialog yang sejati memerlukan lebih dari toleransi. Ia membutuhkan kemungkinan saling memahami dan mencapai kebenaran bersama. Namun pluralisme yang terfragmentasi justru menggali jurang antara sistem keyakinan tanpa pengakuan akan realitas tertinggi atau horizon kebenaran transenden yang dapat diakses bersama. Dialog antar keyakinan kehilangan tujuan ontologis yang jelas dan berisiko tereduksi menjadi forum berbagai pengalaman subjektif belaka tanpa kemampuan menilai klaim-klaim kebenaran yang saling bertentangan. Implikasi ini merambah ke dimensi epistemologis dan etis yang lebih luas. Dari sudut epistemologi, jika setiap sistem keyakinan adalah dunia tertutup, pengetahuan objektif tentang yang lain menjadi mustahil karena tak ada landasan bersama yang memungkinkan pemahaman objektif. Hal ini mengarahkan pada relativisme radikal di mana kebenaran terpecah-pecah dan terbatas pada setiap entitas terisolasi. Secara etis, pluralisme ekstrim menimbulkan masalah serius bagi landasan moral karena tanggung jawab etis terhadap yang lain memerlukan pengakuan kesamaan esensial atau partisipasi dalam tatanan bersama. Tanpa pengakuan kesatuan fundamental bahwa kita semua adalah potongan dari keseluruhan yang sama, etika berisiko kehilangan fondasinya dan tereduksi menjadi kontrak rapuh. Dengan demikian, sementara pluralisme berjasa mengafirmasi keunikan dan keragaman, klaimnya tentang fragmentasi eksistensi justru menjadi bumerang yang mengancam koherensi realitas, khususnya dalam konteks masyarakat multi keyakinan. Dengan memutlakkan keragaman sebagai realitas prima, pluralisme gagal memberikan penjelasan memadai tentang relasi, pengetahuan, dan tanggung jawab moral. Kekosongan ontologis epistemologisnya yang berawal dari pengingkaran terhadap realitas primer yang utuh menjadikan koeksistensi yang dihasilkannya bersifat rapuh dan ambigu. Refresh your mind.